السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. إخواني في الدين أعزكم الله. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah memberikan keutamaan dan nikmat untuk kita kembali melanjutkan kajian kita pada malam ini bainal maghrib wal isya, malam Ahad, bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1442 Hijriah dan tanggal 13 Februari 2021 di Ma'had Ibn Abbas Barakang. Insyaallah ta'ala pada malam ini kita akan menjelaskan satu pembahasan penting, dan ini insyaallah adalah kajian khusus karena saya melihat bahwa ini adalah momen yang sangat tepat untuk kita bahas, yang selalu berulang setiap tahunnya, sehingga untuk kajian tauhid pada pembahasan Fadlul Islam kita tunda, dan insyaallah kita akan lanjutkan pekan depan. Pada malam ini insyaallah tema dari kajian kita dan kajian khusus adalah ada apa dengan Valentine's Day? Ada apa dengan hari Valentine? Ikhwani fi din a'azzakumullah, barakallahu fikum. Hari Valentine tentu adalah perkara yang sudah tidak asing lagi di tengah manusia, yang biasanya ini lebih khusus dilakukan oleh para muda-mudi, anak-anak muda, apakah itu dari kalangan ABG, anak baru gede, atau ABB, anak baru bakka, atau ya mungkin juga di kalangan orang-orang tua yang berjiwa muda. Di tanggal 14 Februari setiap tahunnya mereka merayakan perayaan tersebut yang di dalam bahasa Arab disebut dengan istilah Idul Hub, perayaan hari kasih sayang. Nah, mereka merayakan ini adalah sebagai suatu perwujudan cinta kasih seseorang, perwujudan yang bukan hanya untuk sepasang muda-mudi yang sedang jatuh cinta. Ya. Namun hari tersebut memiliki makna yang lebih luas lagi. Di antaranya mungkin adalah kasih sayang antara sesama, ya, pasangan suami istri, orang tua, anak-anak, ya, kakak dengan adiknya dan yang lainnya. Sehingga biasanya memang hari Valentine ini, hari Valentine biasa dikatakan dengan hari kasih sayang. Namun yang lebih bersemangat di dalam merayakan perayaan ini, mereka adalah dari kalangan muda-mudi, khususnya mereka-mereka yang sedang melangsungkan satu hubungan yang tidak dibangun di atas pernikahan. Laki-laki dan perempuan yang sedang dimabuk cinta, di malam, di hari, di tanggal 14 Februari ini mereka biasanya berupaya untuk memaknai perasaan kasih sayang itu dengan apa? Buktikan cintamu. Ya. Akhirnya dia akan melakukan apa saja
sampai dalam tingkatan perzinahan waliyadzubillah. Mereka menganggap bahwa itu adalah hal yang biasa, khususnya di malam perayaan Valentine tersebut. Ya. Biasanya mereka merayakan sampai pagi, dibarengi dengan musik-musiknya, minuman kerasnya, pergaulan bebasnya, la ilaha illallah. Dan ini dianggap sebagai upaya untuk memberikan kasih sayang di antara sesama. Kadang juga dalam bentuk memberikan hadiah. Hadiah berupa kado yang isinya coklat. Laki-laki berikan kepada perempuan, perempuan berikan kepada lelaki, terus istri berikan kepada suaminya, suami berikan kepada istrinya. Hadiah yang biasanya itu berupa makanan dari coklat. Coklatnya dibuat bentuk cinta. Biasanya bentuk cinta itu gimana? Bentuk love. Hakada al-mafhum, dipahami ya. Baik. Nah sekarang bagaimana pandangan Islam terhadap perayaan ini? Tentunya kita sebagai seorang muslim, segala sesuatu yang kita lakukan haruslah dibangun di atas dalil. Ya. Oleh karena itu, untuk lebih jelasnya, dari mana asalnya perayaan ini? Ternyata perayaan Hari Valentine yang mereka rayakan di tanggal 14 Februari setiap tahunnya itu bukanlah berasal dari Islam. Sama sekali bukan dari Islam. Bahkan itu dari orang-orang kafir yang diadopsi oleh sebagian dari anak-anak kaum muslimin atas nama cinta, atas nama kasih sayang, ya, atas nama pembuktian cinta. Apalagi ketika mereka mengatakan bahwa cinta itu fitrah manusia, kok dilarang, kan gitu, nggak bisa dihilangkan. Ya. Ternyata barakallahu fikum, dari asal munculnya perayaan Hari Valentine ini ada banyak versi. Ya. Asal usul munculnya perayaan ini. Namun pada umumnya kebanyakan orang mengetahui tentang peristiwa sejarah yang dimulai ketika dahulu kala di bangsa Romawi. Perhatikan, ini sudah zaman dahulu di bangsa Romawi. Di bangsa Romawi memperingati satu hari, ini dimulai ketika bangsa Romawi ini memperingati satu hari besar setiap tanggal 15 Februari. Jadi awalnya tanggal 15 Februari. Yang dinamakan dengan Lupercalia. Dalam tulisannya Lupercalia, ya. Anda tahu apa bacaannya ini? Ya. Gimana cara membacanya? Ya, kalau dalam bahasa Latin tulisannya Lupercalia. Jadi perayaan Lupercalia ini adalah rangkaian upacara pensucian di masa Romawi kuno. Jadi tanggal 13 itu sampai tanggal 18 Februari yang biasa mereka lakukan. Ya. 2 hari pertama dipersembahkan untuk Dewi Cinta. Pada hari ini para budak-budi mengundi nama-nama gadis di dalam kotak. Ada kotak, mereka undi nama-nama gadis. Lalu setiap pemuda mengambil nama secara acak, dan gadis yang namanya keluar harus menjadi pasangannya selama setahun untuk bersenang-senang dan dijadikan sebagai objek hiburan. Tidak dibangun di atas pernikahan. Sama-sama layaknya sepasang suami istri, padahal bukan. Selama setahun. Siapa yang keluar namanya jadi arisan, di lot keluar namanya. Oh, si Bece, temannya itu. Sama dengan si Baco. Tidak ada jenang Baco ya. Ya. Itu hanya contoh ya. Jadi itu selama setahun. Ya. Kemudian pada tanggal 15 Februari mereka meminta perlindungan kepada dewa Lupercalia dari gangguan serigala. Selama upacara ini kaum muda-mudi
mencambuk orang dengan kulit binatang, dan wanita tersebut dan wanita berebut untuk dilecuti, dicambuk ya, karena anggapan cambukan itu akan membuat mereka menjadi lebih subur. Ya. Itu awal munculnya. Nah, ketika agama Kristen Katolik menjadi agama negara di Romawi, di Roma, ya. Kristen Katolik, karena Kristen itu terbagi pecah-pecah, ada Katolik, ada Protestan. Ini Kristen Katolik menjadi agama negara di Roma, maka penguasa Romawi dan para tokoh agama Katolik Roma mengadopsi upacara ini dan mewarnainya dengan nuansa Kristiani. Jadi dikasih masuk dalam gereja, dicampur aduk. Ya. Antara lain mengganti nama-nama gadis dengan nama-nama paus atau pastor. Di antara pendukungnya adalah Kaisar Konstantine dan Paus Gregory I. Nah, agar lebih mendekatkan lagi pada ajaran Kristen, maka pada tahun 496 Masehi, Paus Gelasius I, ini ikan paus yang pertama, paus yang ada di Roma, ini yang paling banyak merubah ajaran Kristen. Ini paus yang pertama mulai, ya, menjadikan upacara Romawi kuno ini menjadi hari perayaan gereja dengan nama Saint Valentine's Day, untuk menghormati Santo Valentine yang kebetulan mati pada tanggal 14 Februari. Kebetulan ada pendeta yang bernama Santo Valentine, ini mati pada tanggal 14 Februari. Nah, apa kaitannya hari kasih sayang ini dengan Valentine? Ternyata disebutkan bahwa ada 3 nama Valentine yang mati pada tanggal 14 Februari. Ya. Seorang di antaranya dilukiskan sebagai seorang yang mati pada masa Romawi. Namun demikian, tidak pernah ada penjelasan siapa Ste Valentine itu. Jadi tidak ada sanadnya. Tidak jelas, ya, siapa yang dimaksud. Juga dengan kisah yang tidak pernah diketahui ujung pangkalnya, karena tiap sumber pengisahan cerita berbeda. Nah, ini kondisi agama mereka. Tidak punya pendirian. Mereka tidak punya sanad. Karena sanad ini merupakan kekhususan Islam. Silsilah hadis yang kita baca, yang kita amalkan, ya, bahkan Al-Quran yang kita baca itu ada sanadnya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tersambung. Kita sholat sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sanadnya. Berbeda kondisinya dengan orang-orang kafir. Lihat, terkait dengan Valentine ini saja, ya, tidak jelas siapa sebenarnya Ste Valentine, ya, dari mana asal usulnya, ya, tidak diketahui ujung pangkalnya, karena sumber yang mengisahkan cerita ini berbeda-beda. Di sini saya akan sebutkan beberapa versi. Versi yang pertama, Kaisar Claudius II memerintahkan menangkap dan memenjarakan Ste Valentine karena menyatakan Tuhannya adalah Isa Al-Masih dan menolak menyembah Tuhan-Tuhan orang Romawi. Maka orang yang mendambakan doa Ste Valentine lalu menulis surat dan menaruhnya di terali penjaranya. Ini versi yang pertama. Ya. Versi yang kedua menceritakan bahwa Kaisar Claudius II menganggap tentara muda bujangan lebih tabah dan kuat dalam medan perangan daripada orang yang sudah menikah. Karena orang sudah menikah, mereka menganggap itu sudah sibuk dengan keluarganya. Nah, anak muda ini yang dianggap kuat di dalam peperangan. Maka Kaisar Claudius ini kemudian melarang para pemuda untuk menikah. Namun Ste Valentine melanggarnya dan diam-diam menikahkan banyak pemuda sehingga ia pun ditangkap dan dihukum gantung pada tanggal 14 Februari di tahun 269 Masehi. Itu versi yang kedua. Ada versi yang ketiga menceritakan bahwa sore hari sebelum Santo Valentinus namanya, Santo Valentinus akan gugur sebagai martir, mati sebagai pahlawan karena memperjuangkan kepercayaan. Ia menulis sebuah pernyataan cinta
Jadi dia menulis sebuah pernyataan cinta kecil yang diberikannya kepada penjaga penjaranya, yang tertulis dari Valentinusmu. Nah, ini ada 3 versi dan masih banyak yang lain. Maka dari penjelasan ini, barakallahu fikum, dapat kita menarik kesimpulan, ya, bahwa Valentine's Day itu berasal dari upacara keagamaan Romawi. Jadi asalnya itu berasal dari upacara keagamaan Romawi kuno yang penuh dengan paganisme dan kesyirikan. Upacara Romawi kuno akhirnya dirubah menjadi hari perayaan gereja dengan nama Saint Valentine's Day atas inisiatif Paus Gelasius yang pertama. Ya. Jadi barakallahu fikum, perhatikan ya. Acara Valentine ini menjadi ritual agama Nasrani yang dirubah peringatannya menjadi tanggal 14 Februari. Bertepatan dengan matinya Santo Valentine. Ya. Itu yang pertama, kesimpulannya. Yang kedua, hari Valentine juga adalah hari penghormatan kepada tokoh Nasrani yang dianggap sebagai pejuang dan pembela cinta. Pada perkembangannya di zaman modern saat ini, perayaan Valentine disamarkan dengan dihiasi nama Hari Kasih Sayang. Ikhwan fillah azakumullah, barakallahu fikum. Dari penjelasan yang ringkas ini menunjukkan bahwa perayaan Idul Hub, Hari Kasih Sayang atau Valentine's Day ini bukanlah dari Islam. Bahkan asalnya itu adalah dari kepercayaan Romawi kuno yang syarat dengan paganisme dan kesyirikan. Bahkan itu adalah syirik akbar. Iya. Yang sangat disayangkan sekali, barakallahu fikum, ketika disampaikan bahwa tradisi ini bukan bagian dari ajaran Islam. Sebagian dari kaum muslimin, khususnya mereka dari para pemudi Islam, yang diharapkan mereka menjadi kebanggaan Islam, menjadi generasi Islam, justru menyuarakan, mengeluarkan dalil, ya. Mereka mengatakan bahwa apakah salah mengungkapkan cinta dan mengucapkan Happy Valentine's Day, ya, dengan memberi sepotong coklat, kado atau setangkai mawar merah pada orang yang dikasihi dan dicintai pada hari Valentine? Salahkah memperingati tragedi cinta? Terlebih kita tidak mau dikatakan ketinggalan zaman. Sekarang ini zaman now, katanya. Ini anak muda kita ini. Mudah-mudahan tidak ada di sini ya. Anak muda ya. Dari kalangan anak baru gede, anak baru baka ya. Pada akhirnya mereka menganggap bahwa Islam adalah agama yang tidak mengapresiasi cinta. Islam adalah agama yang kolot. Islam adalah agama yang ketinggalan zaman. Benarkah demikian? Hah? Jawabannya tidak. Tidak seperti sangkaan kalian. Itu sangkaan yang rendah. Hada buhtanun azim. Nah, ini kedustaan yang besar. Islam justru menjunjung cinta. Cinta yang dibangun di atas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Islam adalah agama yang menjunjung cinta pada tingkatan yang tinggi. Ya. Bahkan cinta menjadi pondasi dan dasar keimanan seorang hamba. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman." Ada 3 hal, bila ketiganya ada pada diri seseorang, niscaya dia akan mendapatkan halawatul iman, manisnya iman. Apa ketiga perkara tersebut? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayyakuna wa rasulahu ahabba ilaihim mimma siwahuma." Yang pertama, apabila Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dibanding selain dari keduanya. Wa yuhibbal mar'ah
la yuhibbuhu illa lillah. Yang kedua, ia mencintai seseorang, tidaklah ia mencintainya kecuali karena Allah. Maka kasih sayang, cinta dibangun di atas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibangun di atas bingkai syariat, sehingga akan bernilai pahala. Kemudian yang ketiga, seorang akan merasakan manisnya iman. Wa ay yakraha ya'uda fil kufri kama yakrahu ay yuqdafa fin nari. Yang ketiga, ia benci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkan dirinya, bagaikan kebenciannya bila hendak diceburkan ke dalam kobaran api. Iya. Barakallahu fikum. Jadi Islam ini menjunjung cinta. Nah, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadits yang lain, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak akan beriman salah seorang di antara kalian, tidak akan sempurna imannya. Sampai kapan? Sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Nah, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika pertama kali tiba di Madinah dalam peristiwa hijrah dari Mekah ke Madinah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam terlebih dahulu mempersaudarakan orang-orang Muhajirin dari Mekah dengan Ansar. Para sahabat yang ada di Madinah dipersaudarakan. Iya. Dengan penduduk asli Madinah, kaum Ansar. Meskipun mereka tidak terikat hubungan darah, tapi iman, keimanan, keislamanlah yang membuat mereka bersaudara. Keislaman yang membuat mereka bersaudara. Begitu kuatnya cinta di antara mereka hingga Sa'ad bin Rabi' dari kalangan Ansar berkata kepada saudaranya dari kalangan Muhajirin, Abdurrahman bin Auf, ambillah separuh hartaku. Aku juga mempunyai 2 istri. Coba lihat ini. Aku juga punya 2 istri. Maka pilihlah yang engkau mau agar aku bisa menceraikannya. Jika masa iddahnya telah habis, maka nikahilah dia. Bayangkan, tidak pakai uang panai lagi. Juta-juta ya. Tidak. Disuruh pilih. Yang mana dia tertarik dari 2 istrinya itu salah satunya, dia akan ceraikan. Setelah habis masa iddahnya nikahilah dia. Iya. Masya Allah, ini bisa dikatakan hari persaudaraan kaum muslimin, kaum Muhajirin. Nah, kaum Muhajirin dan Ansar. Kaum Muhajirin dan Ansar, inilah kasih sayang sesungguhnya. Ya. Cinta Sa'ad bin Rabi' yang sangat besar kepada saudaranya hingga menawarkan salah seorang dari istrinya. Ya. Hal yang sangat sulit dilakukan oleh siapapun juga. Nah. Tapi itulah cinta dan kasih sayang yang sangat besar karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Islam ini sangat memahami cinta. Ya. Karena itu Islam menganjurkan pernikahan supaya kecintaan seseorang itu antara laki-laki dan perempuan dibingkai dengan pernikahan sehingga bernilai pahala. Kan itu ya. Nah, jadi barakallahu fikum, Islam itu menjunjung tinggi cinta. Bahkan salah satu ibadah yang mulia adalah hubbullah. Kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Di antara sesama manusia, cinta ini dibingkai dengan apa? Dibingkai dengan tali pernikahan yang sah. Sehingga halallah pergaulan antara suami dan istri. Tidak seperti sangkaan mereka, para pemuda dan pemudi, yang mereka melampiaskan cinta dibangun di atas hawa nafsu. Syaitan. Kalau kamu benar-benar cinta kepada saya, buktikan cintamu malam ini. Terjadilah apa yang terjadi. La ilaha illallah. Akhirnya apa yang terjadi? Terjadilah
perzinahan. Wanita-wanita hamil di luar nikah, siapa yang bertanggung jawab? Nah, atas nama cinta. Cinta yang tidak syar'i. Cinta yang dibangun di atas hawa nafsu syaitan. Ya. Sehingga barakallahu fikum, Islam itu punya identitas sendiri berkaitan dengan hari Valentine. Islam jelas tidak membolehkan penganutnya untuk merayakan hari tersebut. Islam sebagai sebuah agama dan peradaban sangat tidak menginginkan, tidak diperbolehkan untuk mengikuti budaya-budaya kufar. Ya, khususnya di kalangan al-Yahud wan Nasara dan orang-orang musyrikin. Nah, ikhwan fillah azakumullah, oleh karena itu di akhir dari pembahasan kita yang ringkas ini, ya, di sini saya akan tambahkan terkait tentang kerusakan-kerusakan di dalam perayaan Valentine, di dalam perayaan hari Valentine tersebut. Ada kerusakan-kerusakan. Kerusakan yang pertama, merayakan Valentine berarti tasyabuh bil kufar. Merayakan hari kasih sayang ini menurut sangkaan mereka, ini merupakan tasyabuh bil kufar, meniru-niru orang kafir. Sementara agama Islam itu telah melarang untuk tasyabuh bil kufar. Larangan tersebut dalam berbagai ayat juga dapat ditemukan dalam beberapa hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di dalam Iqtida' as-Sirat al-Mustaqim, bahkan ini adalah merupakan kesepakatan kaum muslimin, ijma' kaum muslimin, bahwa ini adalah merupakan perkara yang haram. Ya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan secara umum tentang haramnya tasyabuh bil kufar dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Albani. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka. Kalau seseorang menyerupai orang kafir, maka dia dikaitkan kepada mereka. Kan gitu. Fahuwa minhum, maka dia termasuk dari mereka. Iya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk menyelisihi orang-orang ahlul kitab al-Yahudi wan Nasara. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal yahuda wan nasara la yasbughuna fakhalifuhum." Sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak mau merubah uban, maka selisihilah mereka. Nah, kalau rambut sudah memutih, diperintahkan untuk merubah warna selain dari warna hitam. Apa tujuannya? Selisihi orang Yahudi dan Nasrani. Kita diperintahkan untuk makan sahur ketika hendak berpuasa. Tujuannya apa? Untuk menyelisihi ahli kita, karena mereka berpuasa tanpa sahur. Ya kan? Sekian banyak amalan-amalan. Tujuannya adalah untuk menyelisih ahlul kitab. Karena memang kita diperintahkan untuk berbeda dengan mereka. Iya. Untuk berbeda dengan mereka. Oleh karena itu, barakallahu fikum, sebagaimana yang kita jelaskan di awal pembahasan, bahwa hari Valentine adalah perayaan paganisme. Ya. Valentine adalah perayaan paganisme, lalu diadopsi dengan menjadi ritual agama Nasrani, maka tentu merayakannya berarti telah meniru-niru mereka. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kerusakan yang kedua, menghadiri perayaan orang kafir bukanlah ciri orang yang beriman. Bukanlah ciri orang yang beriman. Ya. Disebutkan di antara sifat-sifat hamba ibadur rahman, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Furqan, ya. Di antara tanda hamba
ibadur rahman? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina la yashhaduna az-zur wa idza marru bil-lagwi marru kirama." Dan orang-orang yang tidak menyaksikan perbuatan zur, az-zur. Dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka lalui saja dengan menjaga kehormatan dirinya. Ini dalam surah Al-Furqan ayat 72. Dan ini disebutkan sifat yang keenam dari sifat ibadur rahman, walladzina la yashhaduna az-zur. Imam Ibnul Jauzi di dalam Zadul Nasir beliau mengatakan bahwa ada 8 pendapat mengenai makna kalimat la yashhaduna az-zur, tidak menyaksikan perbuatan az-zur. Pendapat yang ada ini tidak ada saling bertentangan, karena pendapat-pendapat tersebut hanya menyampaikan macam-macam perbuatan zur. Di antara pendapat yang mengatakan bahwa tidak menyaksikan perbuatan zur, yakni tidak menyaksikan a'yadul musyrikin. Ya. Tidak menyaksikan perayaan orang musyrik. Dan ini dikatakan oleh Ar-Rabi' ibn Anas. Ya. Jadi barakallahu fikum, ayat ini pujian orang yang tidak merayakan, tidak menghadiri perayaan orang musyrik. Bahwa itu adalah sifat ibadur rahman. Ya, sifat hamba-hamba ar-Rahman. Jika tidak menghadiri perayaan tersebut adalah satu hal yang terpuji, maka berarti melakukan perayaan tersebut adalah perbuatan yang sangat tercela dan termasuk perkara yang haram. Ya. Sehingga barakallahu fikum, merayakan perayaan Valentine di tanggal 14 Februari, apakah di malam harinya atau di harinya, nah ini bukanlah ciri orang yang beriman, karena jelas hal tersebut bukanlah hari raya umat Islam. Bisa dipahami ya? Bukan perayaan umat Islam. Nah, kerusakan yang ketiga, mengagungkan sang pejuang cinta akan berkumpul bersamanya di hari kiamat nanti. Mengagungkan sang pejuang cinta akan berkumpul bersamanya di hari kiamat nanti. Jika orang mencintai karena Allah, atau dia mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mendapatkan keutamaan yang sangat besar ini. Dia akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Dia mencintai Rasulullah SAW, dia akan bersama dengan Rasulullah. Ya. Dia mencintai para sahabat, akan bersama dengan para sahabat. Mencintai orang-orang yang beriman, mencintai orang yang baik, orang-orang saleh. Para ulama min ahli sunnah, mereka akan diikutkan dengan mereka. Disebutkan di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa seseorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mata sa'ah ya Rasulullah?" Kapankah terjadinya kiamat wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ma a'dadta laha?" Apa yang engkau persiapkan untuk menghadapinya hari kiamat itu? Maka orang tersebut menjawab, "Ma a'dadtu laha min katsiri salatin wala shaumin wala shadaqatin, walakinni uhibbullaha wa rasulah." Aku tidaklah mempersiapkan untuk menghadapi hari kiamat itu dengan banyaknya salat, banyaknya puasa, dan banyaknya sedekah. Tetapi yang aku persiapkan adalah cinta Allah dan Rasulnya. Hubbullah wa Rasul. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau begitu, anta ma'a man ahbabta. Engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Coba lihat keutamaan. Kata Nabi, engkau akan bersama dengan siapa yang kamu cintai. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Di dalam riwayat yang lain, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Fama farihna bi syai'in farahana bi qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam anta ma'a man ahbabta." Qala Anas,
fa ana uhibbun nabi sallallahu alaihi wasallam wa Aba Bakr wa Umar wa arju an yakuna ma'ahum bi hubbi iyyahum wa illam a'malu bimithli a'malihim. Coba perhatikan. Kata Anas bin Malik radhiyallahu an, kami tidaklah pernah merasa gembira sebagaimana rasa gembira kami ketika mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anta ma'a man ahbabta. Coba gembiranya para sahabat. Engkau akan bersama dengan siapa yang kamu cintai. Maka kata Anas bin Malik, fa ana uhibbun nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu aku mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa Aba Bakrin dan Abu Bakar, wa Umar dan Umar, wa arju an yakuna ma'ahum bi hubbi iyyahum wa illam a'mal bimithli a'malihim. Aku berharap bisa bersama dengan mereka karena kecintaanku kepada mereka, walaupun aku tidak bisa beramal seperti amalan mereka. Coba Anas bin Malik, seorang sahabat yang mulia, tawadhu'nya beliau. Ya. Bagaimana dengan kita? Tidak akan mungkin kita bisa menyamai amalan Rasulullah SAW. Amalannya para sahabat. Maka dengan mencintai Rasulullah SAW, mencintai para sahabat yang mulia radhiyallahu anhum ajma'in, walaupun ya, kita tidak bisa beramal dengan amalan mereka, maka tentu ini adalah merupakan keutamaan. Anta ma'aman ahbabta, kata Nabi, engkau akan bersama dengan siapa yang engkau cintai. Sehingga perhatikan, bandingkan bagaimana jika yang dicintai dan diagungkan adalah seorang tokoh Nasrani, ya, yang dianggap sebagai pembela dan pejuang cinta. Di saat raja melarang menikahkan para pemuda, Valentine lah sebagai pahlawan dan pejuang pada saat itu. Dia cinta, dia merayakan perayaan itu, berarti dia loyal kepadanya, kan gitu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, anta man ahbabta. Sehingga bagi orang-orang yang merayakan, jika kalian kaum muslimin, ya, jika kalian seorang muslim, maka manakah yang Anda pilih? Apakah dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang saleh, ataukah bersama dengan tokoh-tokoh Nasrani yang tidak jelas, atau tokoh Nasrani yang jelas-jelas kafir? Nah, tentunya siapa yang mau dikumpulkan di hari kiamat bersama dengan orang kafir? Ya. Semoga ini menjadi bahan renungan bagi kita semua. Ya. Karena tentunya kita ingin dikumpulkan bersama dengan orang-orang saleh di surga Allah Subhanahu wa taala. Kerusakan yang keempat. Kita selesaikan, masih ada beberapa kerusakan. Yang keempat, ucapan selamat pada perayaan Valentine itu berakibat terjerumus dalam kesyirikan dan maksiat. Jadi ucapan selamat pada perayaan Valentine ini berakibat terjerumus dalam kesyirikan dan maksiat. Karena kalau kita melihat makna dari Valentine, itu sebenarnya berasal dari bahasa Latin. Valentine itu dari bahasa Latin yang artinya yang maha perkasa, yang maha kuat, dan yang maha kuasa. Itu arti Valentine. Ya. Kata ini ditujukan kepada Nimrod dan Lupercus, tuhannya orang Romawi. Ya. Oleh karena itu, disadari atau tidak, jika kita meminta menjadi to be my Valentine, to be atau to be? Ya, to be. Nah, jelas al-muhim. Yang artinya jadilah Valentineku. Berarti sama dengan kita meminta orang menjadi Sang Maha Kuasa. Ya, Sang Maha Kuasa. Jelas perbuatan ini merupakan kesyirikan yang besar. Kenapa? Karena menyamakan makhluk dengan Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga ini adalah merupakan bentuk menghidupkan budaya pemujaan kepada berhala. Ya. Dan sebagaimana dijelaskan di awal pembahasan, barakallahu fikum, bahwa hari Valentine ini jelas-jelas adalah perayaan Nasrani. Perayaan Nasrani dari kalangan orang-orang kafir.
Bahkan asalnya itu bermula dari ritual paganisme, dari Romawi kuno dahulu ya. Oleh karena itu mengucapkan selamat hari kasih sayang atau ucapan selamat dalam hari raya orang kafir lainnya adalah sesuatu yang diharamkan berdasarkan ijma' para ulama, yakni ijma' kaum muslimin. Sebagaimana dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitab Ahkamu Ahli Dhimmah. Ketika beliau mengatakan adapun memberi ucapan selamat pada syiar-syiar kekufuran yang khusus bagi orang-orang kafir, seperti mengucapkan selamat Natal atau selamat Tahun Baru atau selamat Hari Valentine, adalah sesuatu yang diharamkan berdasarkan ijma' kesepakatan kaum muslimin. Kerusakan yang kelima, hari kasih sayang menjadi hari semangat berzina. Waliyahudzubillah. Jadi hari Valentine yang mereka sebut dengan hari kasih sayang, ternyata itu menjadi hari semangat berzina. Hubungan yang tidak dibangun di atas pernikahan. Ya. Jadi perayaan Valentine di masa sekarang ini mengalami pergeseran. Kalau mau dilihat dengan awal munculnya, kalau di masa Romawi dahulu itu sangat terkait erat dengan dunia para dewa dan mitologi sesat. Kemudian di masa Kristen dijadikan bagian dari simbol perayaan hari agama. Maka di masa sekarang ini identik dengan pergaulan bebas muda-mudi, anak-anak budaya. Ya. Mulai dari yang paling sederhana seperti pesta minuman keras, ya. Nah, musik-musik, berdansa, joget-joget, disco, pokoknya macam-macam seperti orang gila. Ya. Nah, kalau istilahnya orang-orang ini madero, ada istilahnya itu ya. Istilah la ilaha illallah. Ini muda-mudi yang saling berjoget bersama-sama. Berpegang tangan, kemudian ya. Nah. Jadi mulai dari pesta, kencan, ya. Bertemunya laki-laki dan perempuan, bertukar-tukar hadiah, kado, coklat, makanan-makanan, ya. Hingga penghalalan praktek perzinahan secara legal. Ya. Semua dengan mengatasnamakan semangat cinta kasih. Buktikan cintamu. Kalau itu suami istri saja. Kalau dia merayakan malam itu kemudian mengatasnamakan hari kasih sayang, ini tidak diperbolehkan. Walaupun itu hubungan suami istri yang halal, kan gitu. Maka bagaimana dengan muda-mudi yang tidak dibangun di atas pernikahan? Dalam semangat hari Valentine ini ada semacam kepercayaan. Coba perhatikan ini kepercayaan bahwa melakukan maksiat dan larangan-larangan agama seperti berpacaran, bergandengan tangan, berpelukan, berciuman. Jangan dibayangkan. Bahkan hubungan suami istri di luar nikah di kalangan muda-mudi itu menjadi boleh pada malam tanggal 14 Februari. Alasannya apa? Semua itu adalah ungkapan rasa kasih sayang. Nauzubillahi min dzalik. Jadi kalau pada hari-hari lain itu tidak boleh. Khusus malam ini buktikan cintamu. Ya. Nah, padahal mendekati zina saja haram, apalagi melakukannya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 32, "Wala taqrabuz zina, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah sesuatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang sangat buruk. Nah, mendekatinya saja haram, apalagi melakukannya. Ya kan? Ya, maka ini perkara yang sangat jelas. Jadi mendekati zina saja tidak diperbolehkan, apalagi sampai melakukan perzinahan tersebut, maka jelas-jelas itu perkara yang diharamkan, bahkan termasuk dari al-kabair, dari dosa-dosa besar. Kemudian kerusakan yang keenam, dan ini yang terakhir yang bisa kita sebutkan, ketika merayakan Valentine, hari kasih sayang tersebut, maka berarti itu termasuk
Tasyabbuh bisyaitan. Ya. Meniru perbuatan syaitan. Setelah dia meniru perbuatan orang kafir, maka berikutnya adalah meniru perbuatan syaitan secara khusus. Jadi menjelang hari Valentine, berbagai macam coklat, bunga, biasanya bunga mawar merah, ya, hadiah, kado, dan souvenir itu laku keras. Ya, kalau mau dihitung berapa uang yang habis dihambur-hamburkan pada saat itu, ya. Belum lagi minum-minuman keras, ya, berbagai macam makanan-makanan. Padahal sebenarnya harta tersebut, ya, masih bisa dibelanjakan untuk keperluan lain yang lebih bermanfaat, atau malah bisa disedekahkan, ya, kepada orang-orang yang membutuhkan. Namun hawa nafsu berkehendak lain. Perbuatan syaitan lebih senang untuk diikuti, sehingga mereka pun terjatuh ke dalam tabzir, membuang-buang harta. Itulah pemborosan yang dilakukan ketika itu, mungkin bisa bermiliar-miliaran rupiah. Ya. Dia habiskan, kalau mau dihitung, muda-mudi penduduk Indonesia, ya, hanya untuk merayakan hari Valentine. Ya, tidakkah mereka memperhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tubadzir tabdzira, innal mubadzirina kana ikhwana asyayatin." Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan harta secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan. Dalam surah Isra ayat 26 sampai 27. Maksudnya adalah menyerupai mereka syaitan dalam hal ini. Sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa tabdzir, pemborosan, adalah menginfakkan sesuatu pada jalan yang keliru. Ya, tidak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ini yang dapat kita sebutkan sebagian dari kerusakan. Tentunya masih banyak kerusakan-kerusakan yang lain. Ya, kita cukupkan 6 kerusakan, dan ini merupakan pokok-pokok kerusakan yang terjadi ketika seorang merayakan perayaan hari Valentine tersebut. Ya. Sehingga kerusakan-kerusakan ini mulai dari paganisme, kesyirikan, bahkan itu adalah syirik akbar, ritual Nasrani, perzinahan dan pemborosan. Ini semua adalah kerusakan-kerusakan yang terjadi. Yang sebenarnya cinta dan kasih sayang yang diagung-agungkan di hari tersebut adalah sesuatu yang semu, ya, yang akan merusak akhlak muda-mudi kaum muslimin, akan merusak norma-norma agama. Ya, akan merusak norma-norma agama. Oleh karena itu kami ingatkan pada ikhwanana wal akhwat, kepada santri putra dan putri kita seluruhnya, untuk tidak ikut-ikutan merayakan hari Valentine, dan tidak boleh mengucapkan selamat hari Valentine. Ya, juga tidak boleh membantu menyemarakkan acara ini, apakah dengan jual beli, mengirim kartu, mencetak dan mensponsori acara tersebut, karena ini termasuk at-ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Setiap orang haruslah takut kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, takut akan penyimpangan dan segala sesuatu yang menyebabkan turunnya azab Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai seorang hamba yang istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita termasuk orang-orang yang berupaya untuk menjauhi berbagai macam perbuatan-perbuatan yang menyelisihi agama Allah Subhanahu wa taala, termasuk dari apa yang terjadi setiap tahunnya ini, waliyadzubillah. Setiap tahunnya berulang di tanggal 14 Februari. Ya, ternyata ini adalah merupakan perkara yang sangat jelas-jelas bukanlah bagian dari agama Allah Subhanahu wa taala.
innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.